Alhamdulillah alladzi an'ama alaina fi hadzal makanil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kepada seluruh hadirin dan seluruh pemirsa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana Allah sudah memberikan utama-utamanya kenikmatan, yaitu iman dan Islam. Keduanya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin seluruh pemirsa rahimakumullah. Gajah dicari orang karena gadingnya, rusa terlihat indah karena tanduknya, dan badak diburu orang karena julaknya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, dan badak yang tak berjula akan segera kehilangan keindahannya. Begitu juga kalau ini kita pindahkan ke nilai keimanan seseorang. Seseorang beriman atau tidak. Seseorang yang beriman itu memiliki tanda, memiliki ciri, memiliki keindahan. Al-Anfal ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa innamal mu'minuna, sesungguhnya yang dinamakan orang yang beriman ialah yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila, yaitu orang-orang yang apabila mendengar nama Allah sanggup menggetarkan jiwanya, sanggup menggugah jiwanya, hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dalam hidup Allah menciptakan manusia, ada di dalam manusia yaitu sebuah hati. Dan di dalam hati terdapat berjuta rasa. Dan di dalam berjuta rasa itu, kalau sebagian besar kita isi dengan harta, tahta, dan kedudukan, maka itulah hati akan cenderung yang akan kita cari. Tapi kalau sebagian besar kita isi dengan Allah, maka hati kita ketika mendengar lafaz nama Allah, hati kita sanggup menggetarkan. Allah sanggup menggugah jiwa kita. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang kedua, orang yang beriman tanda-tandanya adalah apabila mendengar ayat-ayat Allah, itu hatinya, imannya bertambah. Ketika mendengar ayat Allah, iman semakin bertambah. Nah, ada berapa ayat Allah? Ayat Allah itu ada 2. Tanda, ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada 2. Yang pertama yaitu yang terucap, seperti halnya Al-Qur'anul Karim. Yang kedua yaitu seperti yang tercipta, seperti alam semesta. Kita sering membaca Al-Quran, ayat Allah yang tercipta, yang terucap, seperti wahyu sampai khatam. Kita membaca, kita mempelajari, kita mengetahui makna dan artinya. Dan yang kedua yaitu yang tercipta, seperti alam jagat raya semesta ini adalah ayat tanda kekuasaan Allah. Kita baca betapa indahnya lautan yang sangat luas, yang sangat indah dengan dihiasi ombak,
kita kagum, kita memuji, tapi tidak karena keindahan lautnya itu, tapi karena memuji yang menciptakan laut itu. Gunung yang menjulang tinggi, kita kagum, kita mengagumi yang dihiasi dengan alam semesta, yang dihiasi dengan pepohonan, penghijauan. Maka kita menjadi memuji, bukan memuji karena keindahan alamnya itu, tapi karena kita memuji karena yang menciptakan itu alam, otak, sehingga begitu berpikir hebatnya sekarang dengan teknologi yang serba canggih. Kita kagum dengan otak yang ini, tapi kita kagum dan memuji bukan karena otak ini, tapi kita memuji kagum yang menciptakan ini otak. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat, bukan mengerjakan, mendirikan sholat. Yang terakhir yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kali ini kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.